bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus ya untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari, sebenarnya saya tidak berapa berminat untuk hadir di sini pada malam hari ini. Dulu saya tidak berminat, sebab di kampung saya ini ada yang kawin. Dan sekarang orang berada sana di DRT. Bayangkan itu dikelilingi sungai, ya, kolam kan. Terus ada sana yang ada gas. Wow. Nggak, saya tidak minum sedikit pun. Saya pikir bisa tadi pagi dan akhirnya saya berada di sini. Oke, saudara-saudari, karena apa ya kira-kira saya? Karena itu tema gue. Langsung ini tema. Dia bilang itu tema, dia bilang daripada Kisah Para Rasul bab 2 ayat 30 ayatnya yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Berapa banyak yang dia akan panggil itu? Adakah angka yang kamu tahu paling besar di dunia ini? Bahkan kamu cakap beliung-beliung berbilion-bilion, tambah saya satu, maka itu bukan lagi yang terbesar. Semua angka yang kau pikir jumlah orang, Tuhan sanggup. Makasih masuk di rumahnya. Yesus sendiri telah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan ini yang menarik saya di sini ini karena pasal keluarga. Ini pasal keluarga. Saya mau tinggal di pasal keluarga kan. Kalau kamu yang kenal saya ini, waktu anak-anak saya sedang membesar, selalu pergi ke kelompok doa, kan, pergi adorasi, satu orang sini kiri, satu orang sini menyandar tertidur di depan sakramen Maha Kudus sana di tata. Kan, kalau orang timur cilis lah anak-anak semua pergi ini, bangun pagi-pagi berkerumun berdoa, kan. Membaca kita suruh baca, cukup paling mengantuk. Kenapa mengantuk pun mengantuk sejak tidur saya di sana. Tapi jangan dulu mau berpisah. Walaupun bukan juga tiap-tiap hari lah begitu. Nah, saya rasa saya antara yang selalu buat begitu. Tetapi jangan lupa ingat lah kalau banyak uang. Hari ini ikut di rally kita ini. Mana anak saya? Mana biniku yang satu-satunya itu? Sama di KRK. Anak saya yang pertama di KRK, yang kedua di KRK, baru balik dari KRK tadi untuk Korean. Jadi ini nggak laku satu orang. Ada lagi anak yang ketiga. Sekarang di Cipun, ke jalan-jalan, ring. Tinggal aku seorang ini. Maka benarlah lagi yang mengatakan anakmu sekarang banyak menanggung beban. Lagu Ebit G.A.D. Kan kita punya anak-anak ini, dia makin hari makin begitu. Dan jangan kau harap kau punya anak jalan-jalan di depan kau saja forever. No, it isn't. Anak kita apa jalan-jalan sekarang kau
beberapa tahun lagi dari sekarang, kalau mau dorang jangan jalan pun tidak ada, dorang akan pergi juga. Dan sebagai orang tua, kita perlu merelakan mereka pergi dengan kita punya blessing kepada mereka. Dan itulah sebab saya ada di sini. Saya mau cakap sedikit sebanyak. Jadi saya sudah kasih tahu sedikit sebanyak mengenai diri saya sendiri. Kalau kita tengok ini ujung petikan ini ayat 37 sampai 40 adalah lanjutan daripada cerita tentang hari Pentakosta itu sendiri. Kan kita semua sudah tahu ini. Nah, saya menampilan lagi malam ini. Kan ini si Petrus, Rasul Petrus ini, dia kan penakut. Dia menyangkal Yesus yang tercatat di dalam Alkitab 3 kali dia menyangkal. Mana kita tahu yang lainnya ada lagi mungkin berpuluh-puluh kali. Nah, 3 yang tulis. Dan itu cukuplah tubuh jiwa dan roh si Petrus menyangkal Yesus. Dia pernah Nah, kamu tengok ini bagian daripada khotbahnya ini. Waktu dia berkhotbah 3.000 orang bertobat 3.000. Saya tidak tahu adakah yang saya berkhotbah. Adakah setengah orang pun tiada yang bertobat. Itu tidak fungsi pula ini. Tapi saudara dan saudari, ini adalah bagian daripada kata-kata si Petrus sejak dia menerima pencurahan Roh Kudus. Kan kawan-kawan, saudara dan saudari yang seiman dalam Kristus, keluarga kita perlu itu pencurahan Roh Kudus. Dan yang membawa pencurahan Roh Kudus itu Bapak sama Mama. Saya belajar sedikit sebanyak mengenai tentang psikologi. Salah satu bidang psikologi yang saya suka itu nama dia psikoanalisis. Dikembangkan oleh si Freud, Dr. Freud. Dan di dalam itu teori si Freud, yang paling menyukakan hatiku adalah di bagian dia punya hipnosis. Kan? Yang orang yang suka hipnosis ini, orang bilang sihir. Tidak, bukan sihir itu. Cuma dia sesuatu yang baik, tetapi mudah diselewengkan. Itu yang bahaya. Kan? Tetapi apapun di dalam pelajaran psikoanalisis ini, dia punya kesimpulan salah satu mengatakan begini: yang merusak kita punya anak-anak ini bukan setan, bukan setan, bukan guru-guru yang malas mengajar, bukan persekitaran, bukan siapa-siapa, tetapi yang kasih rusak anak kita adalah mama sama bapak. Apakah semua dirusak oleh mama bapak? Oh, tidak juga. Tapi kalau ada yang merusak, itu pasti daripada mama dan bapak. Dan saya sangat malu itu. Kalau saya tengok saya mengajar anak-anak saya, macam kalau boleh ulang ini masakan, saya mau balik lagi jadi muda baik. Supaya saya mengajar anak saya, saya kawin, yang bagus-bagus punya, saya ajar anak-anak saya dari mula lagi. Kalau Allah boleh ulang, enggak, kan tidak boleh diulang ini. So, apa mau buat? Karena sini saudara dan saudari, yang saya mau kasih tahu pengalaman saya yang tidak seberapa ini, bahwa kita yang memasukkan di dalam subconscious mind, di dalam memori jangka panjang, di dalam memori separuh sadar anak-anak kita. Yang kau punya mata yang besar itu, kau punya rotan yang melampau itu, kau punya suara yang kuat kan, kemudian yang kau janji kau tidak bagi. Yang begitu-begitu itu dia punya kesan tanpa disadari. Anak-anak kita sekarang mereka menderita yang itu. Banyak anak-anak kita ini jadi pembohong karena bapak sudah janji, kau sini saja, nanti kalau bapak atau mami pulang saya beli kau mainan, saya kasih beli kau turuti yang kuning. Dan berapa kali sampai sekarang kita pulang, kita tidak pernah bagi itu yang kita janji. Dan ini anak-anak dia sampai dia lupa yang dia
sebenarnya terluka. So, ya Allah semua sudah terjadi. Tapi adakah jalan, adakah cara gitu? Adakah cara untuk memperbaiki keadaan yang sudah labil, yang sudah terombang-ambing, yang menjadikan kita orang Katolik tiap kali hari Minggu mau pergi sambut? Nah, kita punya kualiti kekeluargaan. Kalaulah Yesus boleh kasih komen, kebanyakan kita ini dia kasih markah ditolak. Dia juga gagal karena ditolak. Kualiti dia sebegitu saja. Dan kalau kita tengok ada budak-budak di dunia ini sekarang banyak yang tidak menentu, itu karena kurang kuat. Ada kawan saya ini kan, dia bagus. Dia kasih tahu saya, dia bilang, kalau saya ini macam itu lalat mas ya. Itu mama lalat pergi kasih bertelur, saya terus dia kasih tinggal. Aku membesar tidak tahu apa agama saya, tidak tahu macam mana bapak saya. Bilang saya tulang betul nama bapak kau. Tapi itu bapak saya 7 bininya. Dan aku yang sekarang ini ada di sini. Tapi syukur alhamdulillah Yesus, dia telah bertemu dengan orang Katolik yang baik. Dan sekarang dia menjadi Katolik. Jadi inilah yang saya rindu untuk mau kasih sharing. Sampai saya tidak begitu rindunya sampai saya tidak tahu mau mulai dari mana ini. Mau kasih tahu sedikit sebanyak. Saya mau 30 menit ya, tapi macam sampai pagi ini. Oke saudara dan saudari, ini orang-orang yang mendengar si Petrus berkhotbah, mereka sampai tergugah hatinya dan mereka bertanya, bro, itu yang kau cakap semua betul, tapi apa yang kami perlu buat? Coba kita malam ini kita tanya sekali lagi, kalaulah kita ada di depan Petrus ketika hari dia bercakap di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Bayangkan kau ada di sana dan kawan-kawan lain yang, wah, si Petrus ini yang dulu penakut, sekarang tiba-tiba dia muncul berceramah begitu tersusun, dia kutip lagi itu Nabi Yoel punya ayat-ayat. Perjanjian lama dia kutip untuk bikin dia punya kata-kata. Dan tiada ditulis di sini, si Petrus ambil kertas, maka dia menulis. Itu spontan saja daripada Tuhan. So, apa yang kita harus buat? Menurut catatan kita pada hari ini, yang telah direkodkan di dalam Alkitab, Petrus bilang, kalau kamu tanya saya apa yang kamu harus buat, apa yang kita harus buat hari ini, perkataan dia tadi sudah kita baca. 1, bertobatlah, kan? Dan hendaklah kamu masing-masing, tidak boleh kasih wakil. Rupanya mau pergi kan baptis ini masing-masing. Ya lah, kalau masih baby bolehlah mama, bapak menanggung kan. Nah, kami akan kita sekarang ini, macam saya akan baptis pada umur 7 hari, 21 hari saya akan baptis. Masih sangat baby itu. Tetapi saudara dan saudari, walaupun saya tidak rasa itu pembaptisan, tanpa saya sadari iman saya telah diturunkan oleh mama saya yang adalah seorang Katolik. Dan tanpa saya sadari. Sekarang ini kalau saya renung, kenapa saya suka Yesus? Kenapa saya suka betul Tuhan Yesus? Kenapa saya walaupun saya tidak paham tapi saya mau juga ikutin Yesus? Kalau dulu saya sanggup ketemu gitu, jangan kasih main-main, saya punya Yesus. Tapi macam mana mau jawab? I don't know. 25 tahun sudah umur saya baru saya bertobat ini. Sampai sekarang tahun 83, 5 bulan 12 tahun 83. Bertobat aku, buang jimat semua. Oke, saudara dan saudari, kita perlu masing-masing. Dan malam ini kita perlu mengatakan sendiri aku mau cakap kepada anak-anak saya. Nanti ada masanya. Dan 1, bertobat. Kalau bertobat itu lah yang dimaksudkan dengan metanoia itu. Yang saya tahu metanoia itu bahasa Sunda itu. Dusun ke mulut. Itu yang perkataan metanoia.
Metanoia, saya tahu apa artinya. Yang saya tahu maksud dia adalah mengubah arah. Kalau kau memang berjalan mau pergi sana kan, menuju kepada peginuman, kau ubah arah menuju ke yang bukan peginuman. Kalau kau jalan pergi sini yang bagian membunuh, berubah arah menjadi yang bukan membunuh. Namanya bertobat yang sungguh-sungguh. Itulah yang kata orang musuh Yunani metanoia. Oke? Jadi pada malam hari yang kita boleh buat adalah sekali lagi kita mau lihat kembali diri kita dan kita mau kasih balik. Kita mau kasih balik. Bertobat sekali lagi. Tidak payah lagi baptis. Baptis satu kali saja. Sebab Tuhan ini bukan pembohong. Satu kali saja dia terima kau, dia akan terima kau forever. Seberapa banyak yang akan dia terima, itu adalah seberapa banyak orang. Semua orang. Kalau ada 10 orang, semua 10 orang Tuhan mau terima. Nggak, siapa yang menjawab dengan betul saja yang mendapat karunia itu. Amin kan? Semua kita akan panggil, tapi kalau kau tidak membuka hati kau, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu buka hati kita dengan sebersih-bersihnya. Tidak perlulah kita mau menyanyikan lagu suci dalam debu untuk menyediakan hati kita. Tetapi kira-kira pengajarannya ada sedikit sebanyak itu, ya malam ini kita akan berdoa nanti, dan bukan saja kesembuhan badan, tapi lagi terlebih-lebih kesembuhan itu keluarga. Sebab kalau itu keluarga tidak sembuh, nanti itu luka batin tak masuk di DNA dia kata. Kan? Itu luka batin kan di pengalaman, di memori. Tapi kalau itu tidak disembuhkan, dia termasuk sangat dalam hati kita, seolah-olah dia diturunkan dalam bentuk punya genetik. Kata. Jadi saudara-saudari malam ini kita akan datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Petrus bilang, apa yang perlu kamu buat? Bertobat, bagi diri kamu masing-masing dibaptis dan dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Jadi yang saya rasa di sini banyak yang tidak berdosa bahkan. Mungkin saya satu orang saya berdosa di sini nih. Nah, menurut yang telah dikatakan, kecuali Bunda Maria dan dia punya keturunan di atas itu, semua kita berdosa. Kenapa Bunda Maria boleh tidak berdosa? Sebab itu Tuhan Allah di Taman Eden mengatakan kepada Maria, dia tulis kepada Adam dan community di taman pada waktu itu, keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular, dan keturunan ular akan mematuk tumit. The word is keturunan. Apa yang ada di dalam keturunan itu adalah genetik. Bukan genetik engineering pun, tapi itu adalah pengertian ada satu keturunan yang dipelihara oleh Tuhan. Ini orang Yahudi tidak mau kawin sembarangan. Dia mau kawin di antara dua manusia. Sebab ada satu genetik yang Tuhan mau tangkap, itu genetik sampai kepada keturunan si Bunda Maria. Orang bilang macam mana orang lain sama-sama berdosa? Tidak. Kalau kau belajar itu begini, genetik ada yang dinamakan bibit unggul. Dia punya genetik yang sempurna, semua sempurna, dan buah dia lebih besar daripada yang biasa kalau mangga lah. Bunda Maria saya rasa begitu. Jadi keturunan itu lah yang akan dipakai Tuhan dan akhirnya sampai kepada Bunda Maria. Jadi saya sangat percaya Bunda Maria tidak berdosa. Kalau ada orang bilang dia berdosa, itu orang yang tembiran. Dan sebab sudah dijanji dari Taman Eden lagi ada itu keturunan. Oke? Dan hari ini
Saya mau teruskan sedikit sebanyak lagi. Sebab bagi janji itu antara lain adalah mengatakan kalau Nabi Yoel itu dia katakan, aku akan memberikan saya punya roh kepada punya keturunan. Dan anak-anak muda akan bernubuat. Orang-orang tua mendapat mimpi. Ini bukan mimpi yang bukan anak kecil anjing. Ini mimpi adalah visi. Dia boleh nampak apa yang akan terjadi kepada keturunan dia. Yang kita ada kau nampak apa yang keturunan. Jadi keturunan saya oke, saya bilang kan. Biarlah dia oke sepanjang yang kau nampak. Tetapi itu bukan visi. Yang namanya visi dia boleh nampak. Saya nampak ini orang Israel. Dia punya penglihatan. Mimpi dia kepada bangsa dia. Dari dulu sampai sekarang malah beribu-ribu tahun lebih duluan daripada kita. Itulah saya baca pengalaman satu orang keturunan Yahudi. Dia mau menciptakan itu mata pembaca, kan? Di dalam visi dia nampak sudah itu mata baca yang bikin kehancur tanah. Dia nampak sudah bikin kehancur tanah. Dia nampak di kepala, di dalam penglihatan dia. Dia pergi jumpa orang paling pakar membuat mata bikin baca tanah. Orang pakar itu mengatakan yang ini tidak mungkin dibuat. Itulah visi. Jadi yang mimpi itu adalah yang itu. Bukan mimpi sembarangan mimpi dikejar anjing saja digigit kuda. Oke, tapi itulah yang telah dikatakan oleh perjanjian lama kepada kita, dan itu yang diambil oleh Petrus untuk disampaikan dalam khotbahnya yang saya coba ulun mau kasih sedikit sebanyak ini. Oke, dan saudara-saudari, kenapa kita mau pergi ke pengampunan dosa? Sebab itulah yang membuat kita punya keluarga ini tidak mencapai tahap yang dikehendaki Tuhan. Kita pikir bapak bodoh, mama tolol, anak bahlul, kita pikir itulah kita. Sebenarnya semua manusia telah dirancang Tuhan begitu indah dan begitu mulia, Pak. Kalau kita berada seperti kita sekarang ini, mungkin ada bibit-bibit jahat di dalam diri kita. Ada bagian dalam diri kita yang mirip roh jahat dan kita pertahankan itu tanpa kita sadar. So, macam mana mau buang semua itu? Malam ini kamu doakan kamu punya anak-anak. Sama ada dia ada di sini kah, di Jipun kah, sedang di KRG kah, kita doakan mereka. Kan? Walaupun kau alone di sini. Oke? Jadi saudara-saudari, tidak mau berpanjang lebar lagi di sini. Apa yang saya mau katakan di sini sudah saya sampaikan, tapi saya mau juga macam si Petrus ini dalam ayat yang ke-40 dibilang Petrus mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Macam mana boleh angkatan jahat? Dia baca kapan di Yerusalem, men, itu adalah pusat agama. Tapi bilang angkatan ini jahat. So, rupanya dari zaman ke zaman ada saja angkatan yang jahat. Di malam ini kita mau ikut Petrus sangat menekankan kepada orang yang mendengar khotbahnya pada waktu itu. Kenapa dia menekankan ini? Bertobat, kenapa begitu? Sebab waktu orang berbahasa roh, waktu tadi dia bacaan yang sebelum ini, orang-orang berbahasa roh, terus orang bilang, kenapa saya orang nih? Orang cakap dusun, orang cakap murut, tapi ini orang kita tahu ini orang Galilea nih, kenapa pada cakap murut? Roh Kudus sudah pakai itu bahasa, kasih taruh di mulut orang-orang Galilea itu, tiba-tiba orang pada cakap murut dan sebagainya. Itu adalah bahasa manusia yang ditransfer kepada orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan salah satu yang saya rasa pada waktu itu semua cakap, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saya orang mengatakan, ini yang orang berbahasa ini mungkin diorang mabuk. Kan? Diorang menghina pekerjaan Roh Kudus dengan mengatakan ini orang-orang yang berbahasa yang lain-lain ini mungkin diorang mabuk.
anggur manis. Kamu tahu apa anggur manis? Anggur yang manis. Tapi kalau kau mabuk, kalau kau minum, kau akan orang bilang, nah yang ini, yang mau bercakap-cakap ini. Kalau zaman sekarang yang karismatik, yang karismatik ini, mabuk anggur. Tapi dia orang mabuk tapayubit, yang masih lagi manis. Dengan kata-kata itu Petrus bilang, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Oke, saudara, tadi banyak tembilang sudah saya menembirang di sini. Tetapi yang terakhir saya mau katakan, memang banyak yang Anda panggil, tapi siapa yang menjawab dengan ikhlas, dialah yang akan mendapat janji itu. Dan nanti kita akan buat sekarang ini, mungkin Saudara Jerome yang mempunyai karunia untuk berdoa selepas ini, dia akan memimpin kita berdoa. Nanti kau sakit apa saja, dan kau minta sama Tuhan. Nanti kalau Roh Kudus pakai Bro Jerome punya mulut, dia tak cakap tentang kamu, jangan kau bilang saya kayak tua, saya kayak tua. Kalau pada kenalan dengan kau lah itu, dan kau mau tinggal lagi, ada kayak yang sini menangis, perintah puji. Dan nanti saya akan bagi, saya minta si Bro Jerome akan bagi semua yang bawa keluarga, biar mama dan bapak kasih doa kamu punya anak. Yang adalah, kalau yang tidak, DPR aku pinjam anak orang. Kau berdoa saya sendiri, kau berdoa saja Tuhan, anak saya di Jepun, ada yang di KRK, tapi saya berdoa untuk orang. Boleh gitu? Kau tidak tahu anak kamu di mana, itu ya anaknya yang cakap tuh. Ada masa orang tua yang mendoakan itu anak. Kemudian saudara dan saudari, nanti selepas itu mungkin ada ditaktakan kita punya sakramen Maha Kudus. Nanti penyembuhan total dia akan ada di sana. Boleh gitu? Jadi saya tidak mau berpanjang-panjang lagi nih di sini. Apa yang kita perlu buat tidak lain daripada yang lain-lain, tetapi kita mau itu janji kita dapat. Apa yang kita mau dapat kalau kita mau dapat itu janji, yaitu karunia itu dicurahkan kepada kita adalah dengan bertobat, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Metanoia, arah hidup yang diubah. Kalau boleh 180 derajat. Anak-anak, tapi jangan 360. Kalau di sini, kalau kau pusing, balik lagi di sini. Pusing membelakang saja. Dari sini, pergi sini. Dari sini, bukan pergi sini, pergi sana. Tidak boleh sikit-sikit. Saya leget-leget mau pusing. Apa tai damat dibilang dusun. Malam ini juga. Mungkin ini malam terakhir. Kita kau tahu, bukan menyumpah. Tapi kita baru tahu kan. Sini nanti bisa salah. Baru sini. Tuhan bilang, pulang. Betul. Jadi, saudara dan saudari, yakinlah janji itu diberikan kepada kita semua. Coba kau rasa dulu diri kau. Coba kita masing-masing rasa diri kita. Saya, kalau kau akan tanya sekarang ini, itu janji untuk kau Pak? Coba kau jawab dalam hati saya, saya kasih tahu saya. Itu janji karunia Roh Kudus dicurahkan termasuk untuk kau Pak? Kau jawablah dalam hati. Kau rasa. Kalau kau ragu-ragu, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau saya akan tanya, Lius, itu janji untuk kau kan Lius? Termasuk untuk saya, yes. Begitu. Jangan, siapalah saya ini? Kepala saya ini yang buntel-buntel, perut pindik-pindik, tagak, gundul-gundul kepala. Kau menghina lagi diri kau sendiri. Juga kita stop berpikir yang begitu. Kita mengatakan, apakah janjinya itu adalah untuk kau?
Tuhan, sayalah yang menerima itu. Boleh gitu? Oke. Malam ini semua yang ada di sini kita mengatakan sayalah itu penerimanya. Yang lagi mau tengok di sana, begini. Mau tengok lagi, mau punya ex girlfriend dulu. Oke, mari kita tutup kepala dulu sekejap. Kita persiapkan hati kita. Tarik nafas, hembus di mulut, buat 3 kali. Siapkan dirimu. Alkitab katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sedangkan kita tahu salah satu cara yang paling cepat menjadi tenang adalah dengan menarik nafas. Semudah itu. Tarik nafas, lepaskan semua ketegangan di muka, biar tersenyum sedikit. Tarik lagi nafas, lambat, hembus perlahan. Tarik lagi lambat, hembus perlahan. Sekali lagi dan kita akan coba. Ya, nanti kita minta Roh Kudus untuk memimpin saudara Jerome dengan lebih gagah perkasa lagi malam ini untuk pelayanan doa yang seterusnya. Saya persilakan saudara Jerome mungkin